Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai lagi dalam pelajaran agama, yaitu tentang doa harian umat Katolik. Anak-anak kelas 1, sebelum memulai pelajaran, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan belajar tentang doa. Bantulah kami agar dapat berdoa dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, kita coba menyanyi bersama-sama sebuah lagu Selamat Pagi Bapa, supaya kita lebih semangat dalam mengikuti les agama ini. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan lagu tadi. Lagu mengucapkan selamat pagi dan bersyukur kepada Tuhan Yesus.
Pada hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menyebutkan tokoh yang pertama kali mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Yang kedua, menceritakan kisah para gembala mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Yang ketiga, mengungkapkan contoh perbuatan yang dilakukan bagi teman yang kurang mendapatkan perhatian. Baik anak-anak, melalui tujuan pembelajaran kita ini, kita melihat slide selanjutnya. Kita melihat pada gambar pertama, Yesus berdoa bersama Petrus, Yakobus, Yohanes di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Baik anak-anak, Ibu mau tanya, apakah anak-anak pernah berdoa? Yang pastinya kita pernah berdoa. Jika anak-anak berdoa, apa saja yang sering didoakan? Ya, kalau anak kelas 1 pasti belajar berdoa Bapa Kami, Salam Maria, terima kasih, ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Baik anak-anak, kapan kamu berdoa? Berdoa itu kapan saja. Setiap hari, setiap kalian melakukan aktivitas apa saja selalu diawali dengan doa. Mengapa kita perlu berdoa? Karena doa itu penting. Apa saja perlengkapan yang diperlukan agar dapat berdoa dengan baik? Itu pertanyaan Ibu. Yang pastinya kita di rumah harus memiliki seperti salib, lilin, rosario, dan patung. Berdoa dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Umumnya berdoa dilakukan ketika sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah tidur, sebelum dan sesudah belajar di sekolah, pada saat ulangan dan sebagainya. Berdoa berarti kita berbicara dengan siapa anak-anak? Yakni kita berbicara dengan Tuhan dan mengungkapkan syukur atas semua yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dalam gereja banyak alat bantu untuk berdoa seperti salib, lilin, bunga, rosario, dan patung. Di rumah kita juga pasti ada barang-barang itu. Oleh karena itu anak-anakku, sebelum tidur, sesudah bangun tidur, sebelum makan, sesudah makan, sebelum belajar, dan sesudah belajar, kita wajib berdoa. Karena berdoa itu kita berbicara langsung kepada Tuhan. Oke, baik anak-anak, tadi kita mendengarkan tujuan dari berdoa. Sekarang kita mendalami gambar yang pertama ini. Mari kita mendengarkan percakapan berikut ini. Yesus mengajak, marilah kita pergi ke Taman Getsemani. Petrus menjawab, baik guru. Yesus dan ke-12 muridnya keluar. Yesus berkata lagi, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ia mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mari ikutilah aku. Lalu Yohanes menjawab, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus pun berjalan terus beberapa langkah lalu berhenti dan berlutut. Ya Bapa, ambillah deritaku ini, tetapi janganlah
yang apa aku mau, melainkan apa yang Engkau mau, jadilah. Yesus bangun dan pergi membangunkan ketiga muridnya tadi. Petrus, engkau tidur? Tanya Yesus. Mengapa engkau tidak berjaga-jaga selama 1 jam bersama aku? Petrus menjawab, iya Guru, sambil melihat dan menggosok-gosok matanya. Yesus berkata lagi, roh memang kuat, tetapi dagingmu lemah. Yesus maju beberapa langkah dan berdoa lagi. Ya Bapa, ambillah deritaku ini, tetapi jangan apa yang aku mau, tetapi apa yang Engkau mau, jadilah. Yesus bangun dan pergi membangunkan ketiga murid, tetapi mereka tidur nyenyak. Lihat, orang itu sudah datang. Mereka mau menangkap aku. Bangunlah, marilah kita pergi. Yudas beberapa serdadu sudah datang. Yudas mencium Yesus. Dia berkata, Rabuni. Serdadu-serdadu menangkap Yesus dan Yudas pun lari. Itulah percakapan Yesus bersama ketiga muridnya tadi. Muridnya tadi yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Anak-anak setelah mendengar percakapan antara Yesus dan muridnya tadi, ibu mau bertanya, bagaimana perasaanmu ketika mendengarkan percakapan tadi? Yang pastinya kita merasa sedih karena di saat Yesus berjaga-jaga, muridnya malah tidur nyenyak. Yang kedua, siapa saja yang ikut berdoa dengan Yesus? Yang ikut berdoa dengan Yesus tadi yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika Yesus sedang berdoa? Ketika Yesus sedang berdoa itu, mereka tidur nyenyak. Mereka tidak berjaga-jaga dan berdoa bersama Yesus di Taman Getsemani. Yang keempat, apakah anak-anak juga berdoa bersama Yesus? Yang pastinya kita berdoa bersama Yesus. Kadang kita berdoa melalui perantaraan Bunda kita Maria. Baik anak-anak, Yesus tadi orangnya rajin berdoa. Yesus sendiri mengajar kita untuk berdoa. Ketika mengalami peristiwa sedih, Yesus berdoa kepada Bapa di surga dan mengajak murid-muridnya tadi yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa juga. Kebiasaan Yesus berdoa inilah yang membuat dia selalu gembira dan bersemangat berbuat baik kepada orang-orang yang miskin dan menderita, di mana saja dan kapan saja. Yesus selalu berdoa seperti di bait Allah, di padang gurun, di taman Getsemani, dan di tempat lainnya. Kita pun diajak, anak-anak pun diajak, ibu juga diajak Yesus untuk selalu berdoa. Kita harus, kalau orang tua kita malas berdoa, kita mengajak orang tua, keluarga kita, kakak adik kita untuk berdoa. Kebiasaan doa juga dilakukan oleh Santa Teresia. Santa Teresia ini dari Kalkuta. Dia itu seorang yang menyelamatkan orang kecil, orang-orang yang menderita. Dan dia kalau seandainya dia mau melakukan karyanya untuk membantu orang-orang yang menderita, ia tidak pernah lupa untuk berdoa. Dan sesudah ia melakukan, ia selalu mengucap syukur kepada Tuhan.
Teresia ini sudah sejak kecil akrab dengan Tuhan Yesus. Ketika melihat bunga yang indah, burung, kupu-kupu yang mewarna-warni, ia berdoa, "Betapa indahnya ciptaan-Mu ya Tuhan." Ketika mendengar bunyi guntur, ia berdoa, "Tuhan, jangan marah sama Teresia. Lindungilah Teresia." Ketika melihat pelangi yang beraneka warna di langit, ia berdoa juga, "Oh Tuhan, bagus sekali kalung di lehermu." Macam-macam kata yang diungkapkan oleh Teresia waktu kecilnya yang begitu dekat dengan Tuhan. Ketika ia berumur 7 tahun, Teresia selalu berdoa kepada Yesus, katanya, "Yesus, tentu Engkau senang mempunyai mainan." Teresia bilang, "Yesus, Engkau pasti senang mempunyai mainan." Kita lihat pada gambar itu Santa Teresia. Itulah orangnya. Sejak kecil itu Teresia selalu berdoa. Jika hendak kau sepak kian kemarin bola, silahkan. Dan kalau hendak kau tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, boleh saja. Saya akan menunggu dengan sabar dan setia. Tetapi kalau hendak kau tusuk bolamu, oh Yesus, tentu sakit sekali, tetapi terserah padamu." Itu kata Teresia. Anak-anak, ibu mau tanya, kapan Santa Teresia mulai akrab dengan Yesus? Tadi kita sudah dengar penjelasan dari ibu, Santa Teresia itu akrab dengan Yesus sejak ia kecil. Apa doa Santa Teresa kepada Yesus? Doa Santa Teresa kepada Yesus itu tidak panjang-panjang. Apa saja yang dia alami, dia selalu mengucap syukur. Apa saja yang dia alami, baik suka maupun duka, diungkapkan kepada Tuhan. Dia mempunyai sikap yang rendah hati. Sikap apa yang dapat diteladani dari Santa Teresa? Baik anak-anak, sikap yang harus diteladani dari Santa Teresa itu adalah kita walaupun masih kecil, kita harus akrab dengan Tuhan Yesus. Ketika kita merasakan susah, senang, kita tidak boleh melupakan Tuhan Yesus. Hendaknya kita meneladani Santa Teresia tadi, dari kanak-kanak Yesus tadi yang rajin berdoa dan selalu dekat dengan Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan penjelasan ibu tadi, kita melihat bersama-sama di layar HP kita itu ada tulis rangkuman. Rangkuman ini ibu mau menjelaskan lagi sedikit apa yang sudah kita jelaskan tadi. Setiap waktu kita harus berdoa kepada Tuhan. Berdoa berarti kita berbicara dengan siapa anak-anak? Kita berbicara dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Dalam berdoa kita harus berterima kasih, memohon dan memuliakan Allah. Yang pertama, kita berterima kasih dulu kepada Tuhan atas apa yang sudah kita terima. Yang kedua, kita memohon kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, kita memuliakan Allah, memuliakan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu anak-anakku, kegiatan yang kita lakukan tidak boleh melanggar perintah Tuhan.
Tidak boleh membuat Tuhan marah. Yang keempat, berdoa dapat dilakukan sendiri atau bersama. Dilakukan sendiri itu ketika kita mau tidur, sesudah bangun tidur, sebelum belajar, dan sesudah belajar. Kalau di sekolah kita bisa berdoa bersama teman-teman dan guru. Kalau di rumah sebelum makan kita berdoa bersama orang tua sebelum dan sesudah makan. Baik anak-anak, yang kelima, berdoa dapat dilakukan di gereja, di sekolah, dan di rumah. Sekarang ini kita belum bisa pergi ke gereja, kita bisa berdoanya dari rumah. Kita mengajak orang tua kita, sanak keluarga kita untuk berdoa. Baik anak-anak, pada bagian yang terakhir ini ada penugasan. Penugasan ini Ibu minta tulis doa terima kasih kepada Tuhan dan hias dengan indah. Hiasilah tulisan itu dengan indah. Ibu mau menilai bagaimana keterampilan anak-anak dalam menulis doa dan juga menghias doa itu. Kemudian nanti dikumpulkan, baru salah satu teman yang kelas 1 bawa ke ibu, ke sekolah, bawa ke sekolah. Hiasan itu ditulis dengan doa. Doa tidak usah panjang-panjang, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan kisah Santa Teresa, kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama ketiga muridnya tadi, Ibu harap kita bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan. Kita tutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kasih-Mu sungguh besar kepada kami. Engkau mengasihi kami dan mengajarkan banyak doa dan mujizat dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu, lindungilah kami selalu, agar hari-hari hidup kami selalu dilimpahkan berkat dan rejeki. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anakku. Pagi ini kita sudah selesai belajar. Kita tetap menjaga kesehatan, jangan lupa kerja tugas, tetap belajar dari rumah, tetap kuatkan iman kita dengan berdoa. Sekian dulu materi kali ini. Siapkan diri untuk ujian pada tanggal 30 November ini. Ibu akan memberikan soal-soal pada materi yang sudah dijelaskan kali lalu sampai dengan saat ini. Soal-soal itu nanti dijawab. Oleh karena itu, pelajari video-video yang sudah Ibu kirim sehingga kalian bisa mengerjakan soal pada ujian nanti. Baik anak-anak, Ibu mengingatkan jangan hanya lihat tugasnya saja, tetapi pelajari materinya dari awal. Hanya itu aja yang Ibu harapkan. Semoga kita tetap sehat walafiat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.